Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan analisis studi kelayakan bisnis pada usaha Warung Hidayah yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Amanda Salsabila, yang kedua Paujan Nur Hidayatullah, yang ketiga Irfan Kautsar Melandi, dan yang keempat Muhammad Arif Al-Faqih. Baik, langsung masuk saja ke pembahasan analisis studi kelayakan bisnis pada usaha Warung Hidayah. Yang pertama, aspek hukum. A. Legalitas usaha. Badan hukum. Jenis badan usaha yang dijalankan adalah usaha perseorangan atau pribadi. Tanda daftar perusahaan atau TDP, usaha Warung Hidayah ini memiliki izin usaha dari RT atau RW setempat dan lingkungan sekitar, serta terdaftar sebagai pelaku usaha penjualan komoditas makanan. Izin-izin perusahaan. A. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. B. Surat izin domisili. C. Izin mendirikan bangunan atau IMB. Bukti diri. Untuk usaha Warung Hidayah ini mempunyai bukti diri identitas pemilik usaha yang dikeluarkan RT RW setempat yang berupa KTP atau kartu tanda penduduk. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. A. Aspek pasar. Pasar sasaran yang dituju oleh bisnis Warung Hidayah ini adalah semua kalangan masyarakat dengan berbagai macam jenis kelamin. Penentuan umur produktif menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pasar sasaran yang dituju demi kelancaran dalam proses administrasi di kemudian hari. Dan yang selanjutnya, aspek pemasaran. Produk dan segmentasi. Untuk produk yang dijual dalam Warung Hidayah ini yaitu meliputi bahan kebutuhan pokok sehari-hari seperti minyak goreng, telur, beras, kopi, gula, makanan ringan, minuman, obat-obatan, gas LPG, air galon, bumbu dapur, dan sebagainya, kecuali baju. Kemudian segmentasi pasar dari Warung Hidayah ini yaitu warga perkampungan di sekitar lokasi usaha tersebut. Selanjutnya, permintaan. Permintaan konsumen atas kebutuhan rumah tangga masih cukup tinggi. Diperkirakan omset Warung Hidayah ini lebih besar daripada warung yang ada di sekitarnya, karena barang yang tersedia pada Warung Hidayah ini lebih lengkap dari warung yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, pesaing. Pesaing usaha ini adalah warung atau toko kecil yang berkisar di daerah tersebut. Selain itu, strategi yang dilakukan oleh Warung Hidayah untuk menghadapi pesaingnya yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan kenyamanan konsumen dalam berbelanja di Warung Hidayah ini, serta menawarkan harga yang terjangkau. Selanjutnya, segmentasi. Segmentasi pasar dari Warung Hidayah ini adalah warga sekitar dan masyarakat pada kalangan semua. Berikut ini adalah 4 jenis segmentasi pasar Warung Hidayah. Yang pertama, segmen geografis. Target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di daerah Kota Bandung, khususnya Jalan Muhammad nomor 278/65. Yang kedua, segmentasi demografis. Warung Hidayah ini dapat dikunjungi oleh semua gender usia 5 bulan sampai 70 tahun, semua agama, semua profesi, pasangan rumah tangga, kelas menengah atas. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Warung Hidayah memberikan jasa produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan model, kelas, dan gaya hidupnya. Dan yang terakhir, segmentasi perilaku. Sesuai dengan perilaku masyarakat yang akan terus berubah mengikuti zaman, Warung Hidayah akan terus melakukan inovasi-inovasi dengan mewujudkan permintaan pasar menyesuaikan dengan kegunaan dan keinginan konsumen yang akan terus berubah-ubah. Aspek keuangan. Total biaya kebutuhan investasi senilai 490 juta. Lanjut, ada beberapa aspek keuangan. Yang pertama, sumber-sumber dana. Sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membuka Warung Hidayah ini berasal dari sumber dana pribadi atau modal pemilik sendiri. Modal tersebut sebesar 490 juta. Yang kedua, komponen biaya. Komponen biaya ini sendiri terbagi menjadi beberapa macam biaya. Yang pertama ada biaya pra-investasi yang diperlukan sebesar 15 juta. Biaya pra-investasi ini sendiri biasanya digunakan dalam Warung Hidayah ketika pemilik ingin membuat akta pendirian ataupun surat-surat berharga lainnya. Kemudian ada biaya pembelian aktiva. Biaya pembelian aktiva terbagi menjadi 2, yaitu pembelian aktiva tetap dan biaya pembelian aktiva lancar. Biaya pembelian aktiva tetap seperti peralatan, mesin, dan lain-lain.
Dalam hal ini, biaya yang diperlukan sebesar 450 juta. Selain itu ada biaya operasional. Dalam hal ini, biaya operasional diperlukan sebesar 25 juta. Yang ketiga, proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan ini dibutuhkan untuk mencatat apa saja pengeluaran dan pemasukan Warung Hidayah, sehingga pemilik ini sendiri dapat mengetahui dalam jangka waktu berapa lama modal tersebut akan dikembalikan atau terkembalikan. Kemudian, untuk lebih detailnya lagi, terdiri dari beberapa proyeksi penjualan, proyeksi biaya per tahun, proyeksi laba rugi, cash flow, payback period, net present value, dan profitability index. Ada proyeksi penjualan. Penjualan yang diperoleh Warung Hidayah selama kurun waktu 1 tahun mencapai angka 660 juta. Dengan perhitungan per harinya, penjualan yang diperoleh Warung Hidayah itu mencapai angka 1.833.000. Dan per bulan mencapai angka 55 juta. Sedangkan per tahunnya mencapai angka 660 juta untuk proyeksi penjualan di Warung Hidayah. Yang kedua ada proyeksi biaya per tahun. Biaya per tahun yang dikeluarkan oleh Warung Hidayah dengan perhitungan gaji karyawan 0 dikarenakan Warung Hidayah dikelola secara langsung oleh ketiga pemilik. Ada biaya listrik senilai 48 juta per tahun, biaya air 3.600.000 per tahun, biaya lain-lainnya 5 juta. Jadi jika ditotalkan semuanya mencapai angka 56.600.000. Lanjut ada proyeksi laba dan rugi. Untuk mendapatkan laba rugi, tentunya kami akan menentukan rumus hasil penjualan dikurang dengan jumlah biaya. Jadi laba yang didapatkan Warung Hidayah itu mencapai angka 225 juta. Lanjut ada cash flow. Untuk pendapatan biaya selama kurun waktu 1 tahun senilai 660 juta. Jadi arus kas masuk bersih yaitu IAT ditambah penyusutan 405.600.000 ditambah 98 juta senilai 300.600.000. Dan yang terakhir ada payback period, yaitu total nilai investasi dibagi kas neto senilai 490 juta dibagi 307.600.000 sama dengan yang dihasilkan 1,59 tahun. Untuk payback periodenya dinyatakan diterima karena PP atau payback periode kurang dari umur investasi yaitu 19 bulan atau 1 tahun 7 bulan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen dan organisasi. Struktur usaha pada Warung Hidayah ada 3. Yang pertama ada CEO atau Chief Executive Officer. Nah, ini tuh merupakan sebuah jabatan eksekutif tertinggi di sebuah perusahaan. Nah, dalam Warung Hidayah CEO-nya yakni Yudi Noviandi. Nah, yang kedua ada COO, Chief Operation Officer atau pimpinan yang bertanggung jawab pada pembuatan keputusan administrasi dan operasional perusahaan. Nah, biasanya CEO ini melaporkan langsung kepada CEO. Nah, di Warung Hidayah COO dipegang oleh Eti Sukaisi. Dan yang terakhir ada CTO, Chief Technology Officer atau eksekutif yang bertanggung jawab atas kebutuhan teknologi organisasi serta penelitian dan pengembangan teknologinya yang dipegang oleh Fauzan Nurdetullah. Nah, lanjut di sini ada pengelolaan manajemen dalam Warung Hidayah. Yang pertama ada manajemen. Nah, pengelolaan usaha Warung Hidayah ini masih sangat sederhana, namun pembagian tugasnya sendiri sudah cukup jelas, yaitu menggunakan tenaga kerja keluarga yang terdiri dari orang tua sendiri. Rencana atau target yang ingin dituju yakni meningkatkan volume penjualan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, yang kedua ada organisasi. Nah, dalam pencatatan keuangan yang dilakukan oleh Warung Hidayah masih sangat manual, dikarenakan belum menerapkan teknologi untuk pencatatan keuangannya. Untuk supply atau penyotokan produk juga yang dijual ke toko biasanya dilakukan 2 atau 3 kali seminggu. Namun itu juga tergantung dari ketersediaan stok barang. Selanjutnya, ada aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama, dampak dalam aspek ekonomi. Warung Hidayah ini dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga dengan mempekerjakan tenaga kerja. Dengan tersedianya jumlah dan ragam produk makanan di masyarakat,
Masyarakat memiliki banyak pilihan untuk produk makanan yang diinginkan. Banyaknya ragam produk pada akhirnya akan meningkatkan persaingan sehingga para produsen berusaha untuk meningkatkan produk harga kompetitif dan lain sebagainya. Yang kedua adanya menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam. Warung Hida ini buka di Jalan Muhammad nomor 278 dengan memperhatikan sumber daya alam yang dimilikinya, yaitu menggunakan lahan sebesar 800 meter persegi untuk dibuatkan warung untuk menjalankan kegiatan usahanya. Lalu, dapat meningkatkan perekonomian pemerintah lokal. Dengan adanya warung Hida ini, dapat menambah peluang serta kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, ada dampak dalam aspek sosial. Dampak warung Hida ini dalam aspek sosial yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, listrik, dan sarana lainnya. Kemudian, bagi pemerintah, dampak positif dari aspek sosial ini yaitu adanya perubahan demografis suatu wilayah, adanya perubahan budaya, serta kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada aspek AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Yang pertama, warung Hidayah ini tidak memberikan dampak negatif karena tidak menimbulkan limbah yang merusak lingkungan sekitar. Warung Hidayah justru memberikan dampak positif karena memberikan kemudahan dalam akses memperoleh kebutuhan masyarakat sehari-hari. Limbah yang dihasilkan dari warung Hidayah ini hanya dari sisa-sisa kardus atau plastik. Untuk sisa-sisa plastik, Fauzan mengumpulkannya dan dibawa pulang untuk dibakar di depan rumahnya. Dan untuk sisa-sisa kardus, biasanya dikumpulkan dan kemudian dijual ke pengepul atau yang memang membutuhkan. Yang kedua, dalam pelaksanaannya, warung Hidayah ini tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan karena dalam kegiatannya tidak menggunakan bahan kimia atau bahan sejenis yang berbahaya. Limbah yang dihasilkan warung Hidayah ini biasanya hanya dari kantong plastik atau kemasan-kemasan yang sehari-harinya hanya dibuang di tempat sampah tanpa diolah. Kemudian limbah lain yang dihasilkan yaitu berasal dari sayuran yang sudah layu atau busuk. Namun biasanya sayuran tersebut dimanfaatkan sebagai pakan ternak dengan memberikannya kepada peternak di sekitar lokasi sehingga tidak mencemari dan menimbulkan bau busuk bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya ada kesimpulan dari analisis studi kelayakan bisnis pada warung Hidayah. Yang pertama, aspek hukum yang dimiliki warung Hidayah menjadi value dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dimiliki, sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan volume penjualan yang terus bisa di scale up. Yang kedua, analisis pasar dan pemasaran menunjukkan bahwa prospek warung Hidayah cukup baik, dilihat dari peningkatan jumlah permintaan setiap tahunnya, ketersediaan bahan baku dan pekerja yang memadai, serta strategi terkait bauran pemasaran yang cukup bagus. 3. Analisis teknis dan produksi menunjukkan bahwa kondisi tempat serta peralatan produksi tetap bersih dan terjaga kualitasnya, serta memenuhi kapasitas produksi. Keempat, analisis keuangan dengan menggunakan modal pribadi sendiri. Kelima, keuangan dikatakan layak berdasarkan hasil perhitungan kelayakan investasi. Dikarenakan masing-masing perhitungan memenuhi kriteria investasi, di mana nilai payback period atau jangka waktu pengembalian modal kurang dari umur investasi yaitu 5 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.